Produk kerajinan kulit merupakan salah satu komoditas yang ada di Bali. Tepatnya di Desa Kerobokan terdapat salah satu workshop perajin kulit di Bali. Karena kualitas produknya yang bagus sehingga mampu bersaing di pasaran, bahkan sudah sampai ekspor ke luar negeri seperti ke Singapura, Jerman, Jepang, bahkan sampai ke Amerika. Tahun 2008 itu saya kerja dulu. Setelah selesai saya kerja, dan memang basic keluarga saya, keluarga besar ya, memang garment dan furniture. Dan saya adalah ilmu sedikit. Berapa kali saya ikut pelatihan dari Kementerian Koperasi, karena menurut saya pelatihan ataupun seminar itu perlu. Jadi nggak hanya kualitas sih Mbak yang kita jaga, tapi kita harus inovatif, kreatif. Ini kita sudah berada di Kastali Workshop, tepatnya di Desa Kerobokan, Kuta Utara, Badung, dan kita sudah bertemu langsung dengan pemiliknya, Mbak Sonya. Beliau merupakan salah satu perajin merchandise kulit yang ada di Bali. Halo, selamat pagi Mbak Sonya. Pagi Mbak. Iya, apa kabar? Baik. Iya Mbak, bisa diceritakan enggak awal mula Mbak Sonya mendirikan dan merintis usaha ini? Awal mulanya itu tahun 2008 Mbak, saya kerja dulu di perusahaan Jerman, perusahaannya ada di Indonesia ya maksudnya ya, tapi dia produksi tas untuk ekspor ke Jerman dan Amerika. Setelah itu, dan memang basic keluarga saya itu kan garment dan furniture. Dari kerja dengan orang dan dapat ilmu lah sedikit dari keluarga besar. Di tahun 2014 saya mencobalah membuka usaha kecil ini. Berarti memang ada latar belakang bisnis ya di keluarga ya? Ada, dapatlah ilmu, belajarlah. Iya, di keluarga, kemudian ditambah dengan pengalaman kerja dengan orang yang iya, memang kebetulan mirip ya, jenis, karena kan produksi juga dia, produksi tas gitu. Iya, seperti itu. Nah, selama menggeluti bisnis ini apa pernah mendapat pendampingan atau bahkan pelatihan dari Kementerian Koperasi dan UKM? Pernah, beberapa kali saya mengikuti pelatihan dari Kementerian Koperasi tentang ekspor, tentang haki, dan beberapa pelatihan lainnya. Oke, tentang pemasaran juga mungkin. Iya. Itu. Membawa banyak manfaat ya tentunya pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh kementerian. Pasti, itu bagi Mbak, usahanya. Iya, Mbak, karena kan itu kita dapat ilmu. Iya. Dapat ilmu, wawasan, kadang-kadang networking. Networking iya, itu kadang-kadang kita nggak tahu ketemu siapa di sana. Siapa tahu bisa kita kerjasama, atau tiba-tiba dia punya sesuatu yang menarik lah, cocok buat kita. Berarti ilmu dapat, relasi juga dapat ya di dalam Mbak mengikuti pelatihan yang dilaksanakan kementerian. Iya, biasanya dapat. Ya. Oke. Karyawan yang Mbak punya saat ini tuh ada berapa sih? In-house-nya saya ada 6, outsourcing-nya 3. Berarti 9 orang ya. Nah, itu setelah 6 tahun berdiri ya, memiliki. Modal awal yang Mbak Sonya miliki itu 25 juta. 25 juta. Iya, 25 juta. Beli mesin, meja, setup semuanya, untuk beli bahan baku. Makanya di awal saya tidak bisa, katakanlah cuma beberapa biji aja sih saya mampu untuk produksi, untuk bikin sampel ya, sampel untuk saya display di toko. Jadi sempat ini display barang-barang di toko. Iya, juga. karena itu salah satu awalnya saya pemasaran ya, marketingnya saya yang tidak terlalu, katakanlah tidak makan banyak uang lah ya. Iya. Karena saya tinggal produksi, bikin sampel, kalau nggak salah 12 biji, 15 biji saya taruh di toko-toko. Dari situ orang tertarik. Setelah itu adalah mereka, saya pingin ini, saya pingin model seperti A, B, C. Karena saya kan made to order. Iya, iya. Berarti emang benar-benar merintis dari nol ya, dari modal yang minim mungkin seperti itu. Dengan jumlah karyawan juga masih terbatas ketika itu. Nah,
Cara memasarkan produk Mbak nih selain di display di toko-toko atau galeri mungkin dulu itu ada nggak sampai akhirnya ya? Bisa ekspor. Kalau ekspornya kemana aja ini Mbak? Amerika, Jepang, Singapura, Jerman, Belanda. Oh sudah Amerika, Eropa ya, Asia ya. Itu gimana cara pemasaran produknya itu? Awalnya itu udah dari saya taruh itu barang ya, di toko-toko, terus habis itu mencoba untuk dari situ mereka pingin, oh saya pingin, akhirnya setelah mereka balik korespondensi, kirimlah saya barang ke sana. Itu awalnya. Setelah itu saya dapat pameran. Pameran saya pernah pameran di Jepang, saya pernah pameran di Jerman, di Hong Kong. Setelah saya dapat tamu, adalah dapat tamu 1, 2. Dan sekarang beberapa tahun ini saya tidak pernah pameran, tapi lebih ke tamu ini rekomendasi ke tamu yang lain. Rekomendasi jadinya. Berarti memang dari mulut ke mulut lah ya istilahnya seperti itu ya. Karena mungkin apa sih sampai orang tuh datang kembali ke Mbak? Apa sih yang menjadi ciri khas nih dari produk Kastali ini? Karena saya kan made to order. Iya. Dan saya itu bisa melayani dari low sampai premium. Jadi dari bahan kulit palsu sampai yang paling mahal yang sekarang saya lagi project kulit pari, itu saya terima. Bisa dijelaskan nggak detailnya cara pembuatan produk ini dan prosesnya berapa lama? Nah contohnya ini ya Mbak ya. Iya. Ini pertama saya print. Setelah saya print, baru saya potong-potong. Setelah saya potong-potong, kita lengkapin lah kain lining, resleting, kita siapin karet, karton dan lain-lain. Setelah siap, kita akan mulai dengan proses pengeleman biasanya. Kita patrun semuanya, kain berapa. Setelah itu kita lem. Setelah kita lem ada proses jahit, ada proses lem lagi, ada proses jahit. Seperti itu sampai jadilah produk. Ini sampai 4 jam ya menghabiskan waktu. 4 sampai 5 jam. Berarti satu orang karyawan mengerjakan dari awal dari patrun sampai jadi seperti ini ya, menghabiskan waktu 4 jam seperti itu ya. Apa sih suka duka nih di dalam menjalankan usaha kerajinan kulit ini? Kita semakin mengeksplor diri kita. Contohnya kalau tidak bayar ataupun dari pembayarannya macet seperti itu, ataupun kadang-kadang pernah barangnya juga tidak sesuai dengan kualitas, tidak sesuai dengan kemauannya lah. Jadi barang dikirim balik, yang saya mana harus tanggung ongkos kirim dan lain-lain seperti itu. Berarti itu ada resiko yang juga memang Mbak Sonya harus tanggung ya, tidak hanya keuntungan saja seperti itu ya. Tentunya ada juga pencapaian lain nih selain bentuk materi nih yang sudah Mbak Sonya peroleh sampai saat ini tuh apa saja sih pencapaian yang Mbak Sonya peroleh? Dapat penghargaan itu salah satunya saya dapat Australia Award, dan yang terakhir itu saya dapat Southeast masuk dalam kategori Women Leadership di Indonesia di dalam Southeast Asian Women. Ya, dan saya juga pameran di Jepang, di Hong Kong, di Jerman, walaupun saya ikut seperti TED Expo Indonesia salah satunya. Berarti memang banyak sekali ya pencapaian-pencapaian yang sudah Mbak Sonya peroleh ya selama menggeluti bisnis ini. Kalau boleh nih rahasia dapurnya dibuka dikit, berapa sih sekarang omsetnya sampai tahun ini masuk tahun ke-6? 7 digit lah Mbak. 7 digit ya. Kira-kira. Itu sangat berkembang ya usaha ini dan menjanjikan tentunya nantinya ya. Apa sih yang Mbak Sonya bisa sampaikan, pesan mungkin atau apa ya, tips-tips bagi pengusaha yang bergerak di bidang yang sama di Bali khususnya? Terus mau belajar, ya. Terus ikutlah acara seminar, pelatihan. Di situ kita bisa lebih berkembang berkembang ya, ikut habis itu pameran, terus dalam organisasi juga kita berorganisasi juga yang cocok ya dengan misalkan kulit saya apa gitu, seperti itu. Kalau kita cuma mau mengandalkan apa yang sudah ada itu susah, jadi kita harus inovatif, harus kreatif, tetap itu harus terus.
Intinya tetap harus belajar, mau membuka diri seperti itu ya di dalam menjalankan bisnis. Dan yang terpenting pantang menyerahnya itu ya tadi. Harus Mbak, jangan sampai setahun tiba-tiba turun, tutup, ganti lagi yang lain. Karena kan setiap usaha selalu ada tantangannya Mbak. Benar-benar. Dimana usaha nggak ada. Oke, terima kasih sekali ini waktunya Mbak Sonia sudah mau berbagi tips-tips, berbagi suka duka dengan kami di sini. Semoga pertemuan kita kali ini bisa membawa manfaat dan bisa menginspirasi tentunya bagi pelaku-pelaku UKM yang ada di Bali dan di Indonesia.